perdebatan kita pada kali ini adalah skeptisisme pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 dengan berdasarkan 3 kerangka berpikir, yang pertama secara filosofis, yang kedua secara yuridis normatif, dan yang ketiga secara sosio-empiris. Secara filosofis, menurut Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, pada sila keempat menuturkan bahwasanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas, pilkada di sini adalah merepresentasikan nilai sila keempat dan menunjukkan nilai demokrasi atau norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skeptis yaitu kurang percaya, ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran. Pilkada menurut Surya Untoro yaitu suatu pilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya. Menurut ahli virus Richard Sutejo, virus corona penyebab COVID-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan. Tetapi strain COVID-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi interspesies. Richard menambahkan, salah satu cara efektif yang menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan tes massal. Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah jelas mengatakan dalam hal ini adanya bencana alam atau non-alam yang mengakibatkan sebagai tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Secara hukum, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi memiliki payung hukum yang kuat, yakni Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Artinya, pelaksanaan pilkada bukan semata kemauan KPU sebagai penyelenggara, tetapi amanat undang-undang, dalam hal ini Perpu. Tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Keputusan yang diambil pemerintah terhadap rakyat harus berorientasi kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, lanjutkan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama. Saya Muhammad Yusril Zelbami sebagai pembicara kedua akan memperkuat dan mengelaborasi tataran argumentasi kami dalam ranah yuridis normatif, yang mana kami setuju pelaksanaan pilkada dilakukan di tengah pandemi. Terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat merupakan dua alasan fundamental kami mengapa kami setuju pelaksanaan pilkada dilakukan di tengah pandemi. Pilkada 2020 dilaksanakan sesuai status quo sekarang. Pemerintah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan pilkada akan dilakukan 9 Desember mendatang. Hal ini tentunya menimbulkan pro kontra yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, keputusan yang diambil pemerintah ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum, mengingat sampai detik ini tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi akan berakhir. Bahkan, seorang profesor dari Edinburgh University Inggris, Graham Ackland, menyatakan coronavirus disease akan tetap ada selamanya dalam kehidupan manusia. Tentunya, penundaan pilkada dengan alasan pandemi merupakan suatu bentuk kesia-siaan belaka. Berangkat dari argumentasi tersebut, Dewan Hakim yang kami hormati, keputusan yang diambil pemerintah sangatlah tepat untuk tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Dewan Hakim yang terhormat, demokrasi harus tetap berjalan. Apabila demokrasi ini berhenti dengan alasan pandemi, maka akan berimplikasi kepada kekosongan kekuasaan. Telah kita ketahui bersama dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan, kekosongan kekuasaan ini akan diisi oleh pelaksana tugas. Dan pelaksana tugas dalam Surat Edaran Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/7/2019 menyatakan tidak bisa membuat rencana jangka panjang dan keputusan untuk memutuskan sangatlah terbatas. Oleh karenanya, pemberian hak konstitusi kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih kepala daerah secara demokratis sesuai amanah konstitusi pasal 18 ayat 4 sangatlah perlu direalisasikan. Dewan Hakim yang terhormat, memiliki kepala daerah yang memiliki legitimasi memutuskan sangatlah penting. Apalagi masalah yang muncul ketika pandemi ini bukan hanya ketika pandemi saja, namun setelahnya mulai masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial muncul di berbagai masalah ketika pandemi. Bahkan dalam kaidah fikih dijelaskan ad-daruratu tubihul mahdurah, kedaruratan pemenuhan hak konstitusi dan pemberian hak kesejahteraan masyarakat merupakan suatu yang sangat urgent, sehingga alasan pandemi untuk menunda pilkada sangatlah tidak patut. Lebih-lebih dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 menyatakan regulasi pelaksanaan pilkada di era new normal ini sudah diatur sesuai aturan protokol kesehatan. Tentunya regulasi-regulasi ini sudah menjamin seluruh masyarakat Indonesia tetap aman ketika melakukan pilkada di tengah pandemi. Atas argumentasi tersebut, Dewan Hakim yang kami hormati, kami setuju pelaksanaan pilkada tetap dilakukan di tengah pandemi.
Di dalam bukunya Patmo Wahjono, Pengantar Ilmu Politik, terdapat sebuah bait jelekah yang diungkapkan oleh Mark Twain. Setiap orang mengetahui politik, namun tak seorang pun dapat memahaminya. Dewan Hakim yang kami hormati, di sini saya akan melanjutkan serta memperkuat bangunan argumentasi yang telah dibangun sangat rapi oleh tim kami. Namun, jauh sebelum itu izinkanlah saya untuk memberikan 2 poin utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah urgensi terhadap mosi perdebatan kita kali ini, dan yang kedua adalah fakta empiris terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Hakim yang kami hormati, urgensi dari mosi perdebatan kita kali ini adalah pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Di sini perlu dipertegas kembali bahwasanya ketika pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini tidak dilakukan, maka terjadilah kekosongan jabatan, yang mana falasi berpikir sering terjadi ketika mereka menyatakan bahwasanya tugas PLT dengan kepala daerah itu sama. Dan di sini kami akan menjelaskan secara eksplisit dalam surat edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2 tahun 2019 tentang pelaksanaan tugas dalam aspek kepegawaian. Di sana telah dijelaskan secara eksplisit bahwasanya tugas PLT hanya bisa melanjutkan kebijakan saja tanpa membuat yang baru. Dan di sini juga bertentangan dengan ius konstitutum kita bahwasanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan kepala daerah, di mana di sana telah dijabarkan secara eksplisit bahwasanya tugas kepala daerah itu adalah untuk membuat ataupun merumuskan kebijakan-kebijakan baru. Hal ini sangatlah diperlukan pada fase masa pandemi ini. Dewan Hakim yang kami hormati, kami pun tidak entry point terhadap data COVID yang terus meningkat. Kami pun telah meng-cross-check bahwasanya di Kementerian Kesehatan data COVID yang terus meningkat hingga detik ini. Tapi Dewan Hakim yang kami hormati, itu tidaklah menjadi problematika yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2020 telah dijelaskan secara eksplisit pada pasal 55 dan 58 tentang mekanisme kampanye ataupun mekanisme pemilihan umum itu. Dewan Hakim yang kami hormati, dengan sesuai protokol kesehatan. Namun di sini yang dimaksud dengan sesuai protokol kesehatan itu seperti menjaga jarak 1 meter, menggunakan face shield ataupun diwajibkan menggunakan masker. Dewan Hakim yang kami hormati, di sini sangatlah jelas Dewan Hakim yang kami hormati ketika kita berkaca pada beberapa negara yang berhasil melaksanakan pemilihan umum. Seperti di beberapa negara, kami telah merangkum pada data Institute for Democracy and Electoral Assistance. Di sana telah dijelaskan secara eksplisit bahwasanya beberapa negara seperti Polandia, Australia, Islandia, Korea Selatan maupun Amerika Serikat, di sana telah dijelaskan bahwasanya mereka berhasil melaksanakan pemilihan umum ini. Dewan Hakim yang kami hormati, seperti di Jerman, mereka menggunakan sistem bahwasanya 2 putaran, di pertama tanggal 16 Maret dan yang kedua pada tanggal 29 Maret, di mana di sini telah dijelaskan bahwasanya mereka menggunakan sistem itu agar tidak terjadi kerumunan walaupun mereka tetap menggunakan protokol kesehatan. Namun setelah itu kita juga bisa berkaca pada fakta empiris di Korea Selatan. Menurut Kim Jong-bum di sana mengatakan mereka telah melakukan pemilihan umum secara dengan protokol kesehatan tanpa ada satu orang pun yang terkena ataupun terinfeksi COVID-19. Di sini telah jelas Dewan Juri yang kami hormati bahwasanya ketika kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2020 yang telah dijelaskan di situ secara mekanisme protokol kesehatan, di sini kami tidak ada yang perlu dikhawatirkan kembali. Terima kasih.